أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi dan diridhoi serta diampuni Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah menghadirkan kita semua Bapak Ibu di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan sebagaimana biasa saya mengingatkan diri saya dan panjenengan semua untuk memperbanyak niat biar kita mendapatkan pahala dari semua yang kita niatkan. Jadi kita niatkan pertama tholabul ilmi. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ada bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang yang tidak ngerti Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan mendapat ilmu di sini itu berarti panjenengan memiliki keistimewaan. Dan keistimewaan itu harus disebarkan gitu loh. Karena panjenengan semua tahu bahwa penghuni surga, orang yang beruntung itu kan bukan hanya salihun fi nafsihi kan. Bukan sekedar sing penting aku apik, nggak peduli orang lain boten gitu. Di samping sampean bagus juga mengajak yang lain agar bisa bagus juga. Jadi di samping salihun fi nafsihi juga muslihun li ghairihi. Itulah makna wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asr innal insana lafi khusr ya kan? Semuanya rugi Bapak Ibu. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Iman tok enggak cukup. Harus ditambahkan wa amilus solihat. Apa itu? Amal soleh. Iman, amal soleh belum cukup sampai ditambahkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi inilah yang artinya mengajak orang lain juga jadi baik. Jadi ketika panjenengan dimudahkan Allah Ta'ala datang ke sini kemudian dapat ilmu itu ojo dipek dewe kan begitu. Karena yang namanya orang masuk surga itu kan bareng-bareng Bapak Ibu nggih. Panjenengan pingin ta masuk surga dhewean, klik-klik yo pitik ga ono kancane ngono. Nggih. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Jadi dipanggil orang-orang yang bertakwa itu masuk surga dengan berkelompok, berrombongan-rombongan, bukan ijen-ijen, tidak gitu. Ya, jadi kita niatkan pertama kali adalah untuk thalabul ilmi, yang ilmu itu untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita, kemudian kita menghilangkan ketidaktahuan itu dari kaum muslimin yang enggak tahu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Terus kita niatkan juga silaturahim. Alhamdulillah kalau enggak di sini kita kan enggak kumpul nggih. Enggak ketemu. Kita niatkan kumpul orang-orang soleh. Panjenengan soleh semua mboten? Soleh semua lah insyaallah. Kalau enggak soleh enggak di sini insyaallah. Nggih, kita niatkan apalagi kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan.
Kita niatkan, apalagi kalau diniatkan iktikaf bisa mboten? Tidak bisa. Ini gedung soalnya mboten masjid. Tapi kalau diniatkan haji umroh bisa. Kok bisa Ustadz, ini kan gedung bukan masjid. Masalahnya kalau iktikaf itu kan memang harus di tempat masjid, nggak boleh selainnya. Jenengan nanti bulan suci Ramadan iktikaf tapi nang omai dewe atau di musola tempat tinggalnya ndak boleh, Bu. Nggih. Jadi iktikaf itu harus di masjid, ya. Tapi kalau taklim seperti ini kita niatkan untuk haji dan umroh bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ghoda ilal masjid, barang siapa berangkat ke masjid pagi, la yuridu, tidak menginginkan, tidak meniatkan, tidak menghendaki, illa an yata'allama khairan, kecuali mempelajari yang baik, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, kana lahu, baginya, ka ajril haji, seperti pahala orang haji, taman hajjatuh, dengan sempurna hajinya. Masya Allah. Loh, ini kan bukan masjid, Ustadz. Masjid itu apa sih Bapak Ibu? Masjid itu tempat sujud. Jadi dimanapun tempat yang panjenengan sujud di situ namanya masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al ardu, bumi, kulluha masjidun, semuanya adalah masjid, illal maqbaratu wal hammam, kecuali kuburan dan topi, toilet, nggih. Panjenengan sholat di sini boleh ndak? Boleh, berarti ini bisa menjadi masjid. Berarti kalau kita niatkan haji juga insya Allah boleh, semoga Allah mengijabah. Jadi nanti jangan lupa bisa di sini saling salaman, panggil Bu Hajah gitu. Ya insya Allah haji kan. Iya. Kita niatkan juga Bapak Ibu, apalagi ini. Kita niatkan golek sarapan, sudah pada sarapan semua nggih. Belum tah. Ya itu urusan sampean, bukan urusan saya. Iya, ya enggak apa-apa, saya nanti biar mutai gak melu metu. Ya kalau metu semua kan tambah, waduh ini tempatnya bersih ini. Nah, ya. Tapi insya Allah ketika ruqyah itu yang keluar itu bukan makan minum Bapak Ibu nggih. Yang keluar itu enggak tahu apa itu, malah kadang-kadang ono warna merah kuning kelabu gitu loh, kayak balonku ada 5 itu. Iya. Jadi kita niatkan mungkin panjenengan di sini, kalau majelis taklim itu kan pasti majelis yang dihadiri malaikat nggih. Meskipun enggak di masjid, di sini banyak malaikat, dan ketika banyak malaikat berarti banyak yang mendoakan. Bukan banyak mendoakan, banyak yang mengamini. Dan aminnya malaikat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan mumpung ada banyak malaikat di sini, enggak semua tempat banyak malaikatnya, nanti diniatkan juga untuk apa? Untuk berdoa yang jenengan mintanya apa gitu, minta kepada Allah, nanti diamini malaikat. Dan juga mungkin diniatkan mencari teman yang solihah kan. Karena teman solihah itulah yang nanti akan terus abadi dengan kita sampai surga, mengingatkan, Bu menawi, Bikni, mudah-mudahan tidak. Bu menawi, apa Bu menawi itu? Barangkali Bikni, mudah-mudahan tidak. Kok mlebu neraka gitu loh. Itu ana sing iling-iling, ana sing nyeluk, ya Allah. Niki dulu loh ya Allah, bareng kali kula ten gedung Al-Falah niku loh ngaji. Begitu Bapak Ibu. Kita ya cari teman-teman yang soleh. Ya mudah-mudahan mereka, karena teman-teman yang soleh itu tidak dipungkiri bisa memberikan syafaat. Gitu. Langsung saja, mudah-mudahan dengan semua tadi yang kita niatkan Bapak Ibu, mboten napa-napa kalau panjenengan tambahkan niat golek besan misalnya, iya. Loh, itu ketara saya ngomong niat itu. Iya, karena insya Allah di sini orangnya soleh semua, nggih. Jadi kalau cari besan itu jelek sing bagus sekalian. Ya, jangan golek sing abangan, tukang nang dukun, gak tahu sholat. Ya, naudzubillah. Nggih. Jadi mudah-mudahan dengan semua yang kita niatkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahalanya Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu kita melanjutkan bab ke-6
tahapan-tahapan kesembuhan dari penyakit ya, halaman 123. Jadi kalau panjenengan sudah sembuh, bagaimana agar jin tidak kembali? Itu kan tahapannya pertama tauhid ya, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua taubat nasuha halaman 126. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah tazkiyatun nafas. Nggih. Tazkiyatun nafas halaman 129. Tazkiyatun nafas sudah. Ya, tazkiyatun nafas itu mensucikan diri, ibu-ibu. Sudah ketemu mboten halamannya? Mensucikan diri, yakni mensucikan diri dari segala yang dilarang Allah serta mengerjakan segala yang diperintahkan. Kalau kita nggak bisa meninggalkan segala yang dilarang Allah, ya namanya orang ya, kan tidak ada yang maksum. Itu andaikan kita melakukan yang dilarang, nang segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Nggih. Langsung bertaubat kepada Allah Ta'ala dan langsung meninggalkan. Kalau misalnya nanti kok kita nggak ada niatan untuk ngulang, tapi karena faktor mbuh itu pekerjaan, mbuh itu keadaan, mbuh karena kita lupa gitu kan, segera bertaubat kembali. Dan meskipun kita nggak berdosa, jangan dikira kita itu istighfar tobat hanya ketika berdosa saja, ibu-ibu. Nabi Muhammad SAW itu kurang apa? Beliau kan maksum, tapi beliau beristighfar, kata beliau dalam satu hari itu antara 70 sampai 100 tahun. 100 kali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah tahu itu beliau Abu Hurairah, ibu-ibu, itu sehari itu beristighfar 12.000 kali. Kira-kira dosa kita dengan Abu Hurairah banyak mana? Berarti kita berapa? 12.000 T ya. Iya, jadi segera bertaubat. Dan saya katakan orang beriman itu orang pekewuh, tahu pekewuh. Jadi setiap gerakannya itu dia itu merasa angkunang nyakiti orang, nanti saya salah, nanti apa gitu. Karena disebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu tentang orang-orang beriman, Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau, orang yang senantiasa mempersembahkan semua ibadah. Apakah itu puasa, sholat, sodaqah, birrul walidain, kemudian memuliakan tetangga, semuanya. Wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi rajiun, tetapi hatinya itu tetap takut gitu loh, khawatir jangan-jangan sama Allah tidak diterima. Nggih, itu orang beriman seperti itu. Jadi jangan sampai panjenengan itu merasa wis baik, aku loh wis ngene, jangan. Itulah korun, ibu-ibu ya. Orang beriman itu semua amal soleh dikerjakan, tapi nggak dihitung sama dia karena khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena faktanya nanti hari kiamat itu banyak orang pailit, ya kan? Ngerasani kono, ngerasani kene. Panjenengan nek nempeleng orang mungkin tidak pernah gitu, tapi ngongkon uang nempeleng ya. Ngerasani orang itu menghabiskan amal soleh loh. Nggih. Jadi hati-hati. Kemudian mengerjakan segala yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu apa? Salat 5 waktu, birrul walidain, puasa, taat kepada suami. Panjenengan nang suami ku wis taat apa gurung? Jangan-jangan suami ini diomeli ya. Nah itu. Itu sampean Bu, saya bilangi ya. Kalau ngomel suami atau bukan ngomel, sengkoh gitu aja dikongkon apa, tapi iya, itu gak bakalan sholat sampai diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Nggih, ngono kepengin waras ruqyah. Jure malaikat tuh ada puramu gitu. Ndak, insyaallah malaikat gak pernah seperti itu saya itu. Malaikat itu makhluk yang suci, Masya Allah. Cuma kita harus tahu diri ya, karena banyak dari kita itu sing diiling-iling itu kebaikannya tok, tapi keburukannya yang sangat banyak tidak diiling-iling, tidak sadar. Sikapku ya opo kepada tetangga, sikapku ketika ngomong kepada temanku ya apa. Nah, jangan sampai kita tuh tidak sadar itu gitu loh. Nggih.
Dan namanya orang itu dikatakan bahwa lisan tidak bertulang. Itu kan gampang bahas wong gitu loh. Wong iku lho kajian bengi cek mere-mere. Nek sampean bilang ke hati sampean dhewe ndak masalah, tapi bilang ke orang. Wong iki lho tekore cek wangi nih. Lah enggak boleh sih wong wedok keluar itu dengan pakai minyak wangi. Minyak telon ndak apa-apa, tapi minyak apa? Minyak apa? Minyak tawon. Ya janganlah Bu, mari pijet lah kare. Atau wong iku lho teko kok ambune koyo gak tahu adus ngono. Itu jangan dibahas gitu terus menengo wae. Itu namanya ghibah. Nek sampean mari ghibah gitu itu padha wae dengan apa? Habis memakan ya vampir lah, zombie ya. Zombie itu kan memakan apa? Memakan mayat hidup kan? Iya, mayat hidup. Ya, itu ghibah Bapak Ibu enggak boleh. Oke. Kita lanjutkan juga mensucikan jiwa dari segala penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Takabur, benci, jengkel, susah memaafkan orang. Penyakit hati mboten? Jadi kadang lebih mudah sholat, sodako, puasa Bu. Tapi kalau memaafkan kesalahan orang, wah kadang sampai mati nggak bisa. Makanya kenapa penghuni surga itu tidak begitu, tidak dendaman. Kan uiddat lil muttaqin. Surga itu yang seluas langit bumi kan disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Infak terus, bah melarat, bah suge terus infak. Jadi terus jalan. Satu. Terus yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Dia mampu untuk membalas itu mampu tapi ditahan. Yang kedua yang ketiga wal afina aninnas, memaafkan manusia. Ini penyakit hati kalau nggak bisa. Jadi orang beriman itu mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang, gitu loh. Dan dia itu mengingat-ingat keburukannya, kebaikan-kebaikan nggak dihitung pokoknya. Yang diingat-ingat itu keburukan dirinya. Kalau orang yang diingat kebaikannya. Itu tujuannya apa? Biar kita masuk surga, biar di dunia ini gak ke penyakit. Ya, biar ketika diruqyah jinnya itu tidak kembali lagi. Nggih. Dan mensucikan tubuh dari melakukan setiap yang dilarang. Tangan, ya. Jangan sampai ngutil tangan, jangan sampai tanda tangan perkara yang enggak boleh, ngetik, nge-WA, nge-share, kan tangan semua, mulut, mata, telinga, nggih. Nah, kemudian tazkiyatun nafas ini memiliki tingkatan pertama ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang ikhlas Bapak Ibu. Nah itu setiap muslim secara khusus juga peruqyah dan pasien yang ingin sembuh dari gangguan jin secara khusus harus mewujudkan ikhlas. Ikhlas satu-satunya cara untuk selamat dari iblis dan tentaranya. Iblis sendiri yang ngaku Bapak Ibu. Dia tidak mampu mengganggu orang-orang ikhlas. Dalilnya apa? Surat apa itu? Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Artinya apa? Iblis berkata, Rabbi wahai Rabbku, bima aghwaytani, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya, balas dendam dia. La uzayyinanna lahum fil ard, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajmain, dan pasti aku menyesatkan mereka semuanya tanpa kecuali. Itu keinginan iblis. Makanya ibu-ibu, iblis itu kalau enggak mampu membuat kita buruk, nggih, itu dia berusaha semampunya membuat kita itu bagaimana merasa baik. Nggih, bahaya loh. Aku mah bengi wis iktikaf. Tonggoku lho ndesel ae gak tangi sampai subuh.
Itu jenengan dengan seperti itu habis amalnya Bu masuk i'tikaf. Nggih. Jadi merasa lebih baik dan yang lain buruk itu bahaya, itu ujub itu. Itu penyakit hati. Kata Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah menggambarkan perkataan iblis, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Nggih, yang ikhlas. Nah, ikhlas itu siapa sih Bapak Ibu? Ya, itu digarisbawahi seseorang yang beramal namun tidak ingin mendapat pujian dari manusia. Itu jenengan garis bawahi, ikhlas. Jadi beramal tidak ingin mendapat pujian dari manusia. Nah, banyak sekali pengertian ikhlas. Itu satu, orang ikhlas adalah yang menutupi kebaikannya sebagaimana menutupi keburukannya. Okay? Jadi kebaikannya itu dia tutupi sebagaimana menutupi keburukannya. Definisi lain orang ikhlas adalah jika segala gerak-geriknya hanya untuk Allah. Bergerak atau diam semuanya karena Allah. Jadi ini makna daripada inna sholati wa nusuki terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku atau manasikku atau sembelianku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah. Jenengan berjalan, jenengan berlari, jenengan duduk, diam, tidur, melek, makan, semuanya diniatkan ibadah. Okay? Nah, makanya beruntunglah orang-orang yang setiap berangkat, pokoknya semuanya itu hidup matinya itu untuk Allah, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah pentingnya memperbarui niat terus, nggih. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya kita niatkan ini di samping thalabul ilmi ya kan, agar semuanya berniat ibadah dan pahalanya banyak. Yang keempat, ada pula yang mengatakan orang ikhlas itu melupakan pandangan makhluk dan hanya mengharap pandangan sang pencipta. Jadi ketika dia berbuat baik itu tidak peduli, tidak menginginkan pandangan makhluk. Pokoknya yang saya inginkan itu Allah melihat aku gitu. Makanya nggak pernah selfie, nggak pernah ada update status, ya, gitu loh. Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla, Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amal, tidak menerima amal illa ma kana khalisan. Artinya apa itu? Kecuali yang dikerjakan ikhlas untuk Allah, wa btughiya bihi wajhuhu, dan dikerjakan untuk mencari wajah Allah. Ibu-ibu, Allah punya wajah mboten? Dalam? Ibu-ibu, Allah punya wajah mboten? Punya apa enggak? Yang punya angkat tangan. Mek telu. Yang tinggi, Allah punya wajah enggak? Kan belum tahu, belum pernah lihat. Ibu, saya katakan manusia nggih, manusia. Allah itu kan kaidahnya Allah itu lebih sempurna dari makhluk. Kalau sama-sama manusia, yang satu punya wajah, yang satu enggak punya wajah, peres misalnya. Ada enggak? Halo? Enggak punya wajah pokoknya peres. Ya mungkin karena kena luka bakar atau apa habis misalnya. Atau kalau memang panjenengan nggak pernah tahu ada manusia, anggap aja jin, nggak punya wajah, polos gitu. Itu kira-kira yang bagus yang mana? Punya wajah enggak? Atau yang nggak punya wajah lebih baik? Nah berarti kan sampean zolim. Wong panjenengan mengatakan menilai manusia itu lebih sempurna ketika punya wajah, kok ketika ditanya Allah punya wajah enggak tahu. Masa Allah enggak punya wajah? Cek elek-elek gitu sih. Halo, ya apa enggak? Allah itu punya wajah. Gimana wajah Allah Ta'ala? Wajah hakiki, okay? Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, Bapak Ibu, jangan diserupakan dengan wajah makhluk. Okay?
Dalilnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Allah itu berapa sih? Satu kan? Berarti satu pada sifatnya, wajah termasuk sifat. Berarti wajah Allah cuma satu, ya Allah tok itu. Enggak ada yang mirip dengan Allah Ta'ala. Perbuatannya juga satu, hanya Allah yang melakukan. Zatnya Allah juga satu, itulah Allahu Ahad. Jadi Allah punya wajah enggak? Punya. Gimana wajah Allah? Ya jawabannya sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jangan diserupakan dengan wajah makhluk. Ustaz, bagaimana kalau diartikan dengan ridho? Tidak bisa. Kalau wajah jangan diartikan ridho, berarti akhirnya tidak punya wajah Allah Ta'ala itu. Okay? Ya, jadi yang difahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah punya wajah. Dan kata Nabi SAW, kita tidak boleh minta dengan menyebut wajah Allah Ta'ala kecuali surga. Jadi kalau misalnya pingin mobil, ya Allah aku minta dengan wajahmu mobil, tidak boleh. Mobil itu apa? Dunia kan. Tapi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka biwajhika al-karim. Ya Allah aku mohon kepadamu dengan wajahmu yang mulia. Antudkhilanil jannata min ghairi azabin wala hisab. Agar engkau memasukkanku surga tanpa azab, tanpa hisab. Jadi Bapak Ibu kalau minta kepada Allah itu sekalian minta yang mustahil. Allah itu kan Robnya yang mustahil kan Allah Ta'ala itu kan. Halo? Ya benda. Sekarang api enggak membakar, siapa yang bikin? Allah. Golok pedang tapi enggak bisa menyembelih kambing, siapa yang bikin? Itu apa itu? Ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Kemudian yang namanya apa? Yang api sudah, kambing sudah, yang namanya apa? Kenapa laut? Kenapa laut merah? Halo, dibelah, disembelih. Iya, jadi yang namanya laut bisa dilewati jadi kering kerontang itu siapa? Allah. Jadi Allah itu Rabbul Mustahil, Rabbnya segala yang mustahil, ya. Makanya minta kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang mustahil, Bapak Ibu. Unta itu loh, kok bisa unta betina keluar dari batu karang? Itu Nabi siapa itu? Halo? Unta. Jenengan tahu unta mboten? Mboten marmut loh, unta. Nabi siapa itu? Nabi Saleh. Dalam surat Wasyamsi wa duhaha itu loh. Jadi minta kepada Allah itu minta yang mustahil dengan wajahnya, Bapak Ibu. Jadi apapun itu, kenapa kok kita niatkan mencari wajah Allah Ta'ala? Karena kenikmatan paling tinggi penghuni surga itu adalah memandang wajah Allah. Dan tingkatan paling tinggi penghuni surga itu yang memandang Allah Ta'ala dalam sehari 2 kali. Karena ada yang memandang Allah Ta'ala itu cuma 1 Jumat. Apa itu 1 Jumat? 1 pekan. Ya kalau kita itu kan dihitung 1 minggu. Hari raya kita kan Jumat, betul minggu ibu-ibu. Kita kan Muslim. Nasrani Muslim. Muslim berarti 1 Jumat. Dan hadisnya 1 Jumat. Setiap Jumat itu mereka berkumpul di pasar surga. Gimana pasar surga? Jangan nanti ke sana lah tahu sendiri sih. Iya, jadi itu di situ mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Tentunya halaman 131, jika seorang peruqyah atau hamba muslim yang terkena gangguan sihir mengamalkan ikhlas pada setiap perbuatannya, niscaya setan tidak berani menyakiti. Ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa mempelajari ilmu, termasuk kita belajar meruqyah, belajar ruqyah mandiri, ini kan ilmu yang sepatutnya dicari untuk menggapai wajah Allah Azza wa Jal. Tapi tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat satu bagian dari dunia, niscaya tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi
aku tak belajar ruqyah kok dianggap sakti kayak dukun, enggak boleh. Ya kita ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat itu Al-Qur'annya. Kita cuma membacakan gitu loh. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang belajar ilmu syar'i atau ilmu agama untuk mendapatkan dunia maka tidak bisa masuk surga. Mencium saja tidak, apalagi masuk ke dalamnya. Nah ini panjenengan fahamkan juga, ibu-ibu sekarang kan alhamdulillah banyak orang itu semangat memondokkan anaknya biar hafal Quran segala macam. Tapi sebetulnya ya jangan sampai ketika memondokkan anak itu kemudian anak merasa diasingkan. Ya. Karena banyak anak itu kepeksa nggak pengen mondok, orang tuanya yang memaksa untuk mondok itu bahaya nanti. Jadi sejak awal difahamkan kamu belajar begini gitu ibu-ibu, okay? Ya, jadi orang yang belajar agama itu kan jelas kalau tujuannya dunia, lam yajid arfal jannah apa? Tidak mencium bau surga yaumal qiyamah pada hari kiamat. Makanya di sini kita belajar ruqyah ini kita niatkan apa? Kita niatkan untuk Allah Ta'ala. Ya tadi itu kita niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita. Terus nanti kita sampaikan kepada orang lain yang tidak ngerti juga bisa membantu kaum muslimin yang kemungkinan terkena gangguan jin. Kita bisa mengarahkan ini syirik tidak boleh, ini bid'ah ini. Justru dari bid'ah ini moco ya latif ping 3.000 itu enggak ada tuntunannya. Ini justru malah apa? Mendatangkan jin gitu. Halaman 132 ibu-ibu, perlu diketahui hadis ini berlaku untuk orang yang sejak awal niatnya untuk dunia. Paham nggih? Jadi dia melakukan amal soleh tapi niatnya untuk selain Allah. Ya gampangannya ada anak dia capek ngantuk pergi ke musola. Ya, digolek mbek gurune. Apa itu? Tolong di mode pesawat semua Pak Osi. Kita tinggal mulai loh ya. Sampai mana tadi? Iya, jadi anak ini ngantuk gitu loh. Mbak ibu dijarno wae turu bengi, main game atau apa gitu. Enggak boleh. Anak itu maksimal jam 9 wis turu, Bu. Jangan kalah mbek anake iku ibu capopo ngono iku gak iso nglarai apa? Nuturi anake. Anake di sekolah ngantuk, pergi ke musola, digoleki gurune. Cuma mending ini, gak ngelapor nang polisi gitu loh. Jadi ketika mendengar ada suara gurunya mencari, dia kan tidur, langsung bangkit sholat duha. Nah ini sholat duha karena siapa? Karena gurunya, itu hukumnya apa itu? Syirik akbar. Jadi sholat yang mestinya untuk Allah dilakukan untuk guru. Tidak digebuk misalnya, tidak dimarahi. Sama. Jadi di sini semisal Anda belajar syariah, okay, dan masuk fakultas agama Islam, tujuannya agar menjadi hakim. Bisa menjadi PNS yang bekerja di pengadilan. Termasuk aku tak masuk jurusan iki soalnya nanti itu lowongan pekerjaan banyak dan gaji besar. Hati-hati Bu. Itu ini, di sini nih. Ya. Bisa menjadi PNS yang bekerja di pengadilan, menjadi seseorang yang jelas pendapatannya dan lain sebagainya. Jika seperti ini niatnya, maka naudzubillah Anda dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, pasti itu termasuk kelompok yang disebutkan dalam hadis tadi. Oke. Jadi ini ajarkan kepada diri panjenengan, juga kepada anak-anak sampean. Jangan belajar tujuannya dunia. Tapi jika niat awal Anda belajar agama agar bisa beribadah kepada Allah dengan benar, kemudian mengajarkan agama itu kepada orang lain dan menghilangkan kebodohan dari kaum muslimin, baik apakah nanti diterima bekerja di pengadilan atau tidak, jadi PNS atau tidak, yang penting niat awalnya untuk Allah, yaitu untuk menghilangkan kebodohan dari diri Anda dan kaum muslimin, kemudian bisa beribadah dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masalah Anda mengambil gaji, justru Anda mendapat 2 pahala. Jadi yang inti itu pada niat, ya, yang inti itu pada
Niat. Sayangnya ada beberapa orang memahami hadis ini dengan pemahaman kurang tepat. Mereka meyakini guru agama tidak patut mendapat gaji. Jarane ikhlas kon njaluk gaji gitu. Guru yang mengajar TPA di masjid juga tidak patut mendapat honor. Sekarang lho Bu, gaji guru TPA itu berapa? Halo? Jangan paling ngerti ya. Nah, ketika tahu seperti itu sampean kan ngajari anak ngaji kan ndak iso ya. Iya, ndak iso nggih. Ngaji gratul ngono. Ngono itu mendatangkan orang digaji mek 500. Repis misalnya. Atau 200.000 per bulan. Ya Allah 200.000 lho gaya apa nang Indomaret lho sentek. Gitu ku susu ae 2 kilo 2 kilo. Susu napa niku Bu? Guru yang mengajar TPA di masjid ya, termasuk ustadz yang memberikan pengajian di masjid dan ustadz yang meruqyah pasiennya ya. Jika mendapat honor berarti mereka tidak ikhlas dalam pengajarannya itu. Juga seorang peruqyah kalau menerima uang dari hasil ruqyahnya maka ini bukti ikhlas. Langsung ke bawah ibu-ibu halaman 133 paragraf kedua dari bawah. Akhil Karim, perlu dibedakan antara hak dan kewajiban dengan keikhlasan itu sendiri. Masalah ikhlas itu antara hamba dengan Robnya. Nggih, jelas nggih? Tapi antara Anda dengan sesama manusia, di sana terdapat hak dan kewajiban. Intinya, dia sudah memberikan hak Anda, berikan kepada dia kewajibannya. Adapun dia ikhlas atau tidak ikhlas, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mudah-mudahan dia ikhlas gitu loh ibu-ibu. Halaman 135. Dan saya katakan, menerima upah bagi guru ngaji atau guru agama adalah sah-sah saja dan halal 100% gitu. Apalagi mereka mengajarkannya dengan niat menyebarkan agama. Masalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu? Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Upah yang paling patut kalian ambil adalah dari hasil mengajarkan kitabullah. Okay? Kalau orang itu rela membayar mahal kursus bahasa Inggris, kursus fisika, kursus kimia, mestinya orang yang ini lebih penting mana? Sampean ngerti Quran, gak ngerti Quran sama gak ngerti kimia itu fatalan mana? Lah iya, wong sing les kimia gelem bayar mahal, barang yang kursus baca Quran jaluk gratisan. Dok remak tak iya? Nggih. Jangan kebalik ya. Nah, silakan diperhatikan itu bawahnya pada hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa upah yang diambil seorang guru ngaji termasuk guru agama adalah halal dan masuk di sini upah yang diambil seorang tukang ruqyah. Karena dia membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir, santet atau gangguan jin lainnya. Nah ini berikutnya itu dalil-dalil ibu jenengan baca sendiri. Sampun nggih? Saya kok wis haus ini baca segini banyak. Nah halaman 137 ibu-ibu. Sudah ketemu? Halaman 137 ini yang hitam itu dari Ya'la bin Murrah, dia berkata, ketika saya melakukan safar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat seorang ibu sedang duduk bersama anak kecilnya. Perempuan itu memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengobati penyakit anaknya yang sering kesurupan. Apa jawab Rasulullah ibu-ibu? Oh enggak boleh minta ruqyah itu, nanti enggak termasuk 70.000 saya masuk surga loh, gitu dah. Halo? Beliau ngomong bahwa anak itu kepadaku. Ini yang datang ini anak itu apa Nabi yang datang kepada dia? Ya sing butuh yang datang, bahwa anak itu kepadaku. Kemudian sang ibu meletakkan anak itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka mulutnya. Jadi salah satu cara ruqyah itu disuruh pasien buka mulut, tapi jangan dimasuki cilok. Nah, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
beliau meniup ke dalamnya sebanyak berapa kali? 3 kali dan mengucapkan Bismillah ana Abdullah ikhsa aduwallah. Ini jenengan tiru ndak apa-apa. Bismillah ana Abdullah ikhsa aduwallah. Sambil ditiup buh 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 gitu. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pasti harum, Bu. Ini panjenengan jok lupa sikatan dhisik. Nggih. Bismillah, aku adalah hamba Allah, enyala engkau wahai musuh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kembali anak tersebut kepada ibunya sambil berkata, "Ilqaina fir raj'ah fi hadzal makan. Fa akhbirina ma fa'al." Temuilah kami di sini ketika kami kembali nanti dan beritahukan apa yang terjadi dengan anak ini. Maksudnya Nabi itu minta untuk memfollow api. Habis di ruqyah ini gimana? Ada reaksi apa ndak? Gitu loh. Pancet apa ada perubahan? Nah, sekembalinya dari perjalanan, si ibu berada di sana dengan membawa berapa ekor kambing? 3 ekor kambing. Dia memberitahukan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Rabb yang mengutus Anda dengan kebenaran wahai Rasulullah. Ma hasasna minhu syai'an hatta sa'ah. Kami tidak mendapati adanya gangguan padanya sedikit pun hingga saat ini. Fajtarir hadhil ghanam. Silakan ambil kambing-kambing ini. Masya Allah. Apa kata Nabi? Haram-haram tidak boleh gitu tak? Tapi Nabi SAW hanya mengambil berapa ekor kambing? 1 ekor kambing dan mengembalikan sisanya. Ini aku tak ambil kabeh. Ya itu boleh intinya. Tapi Nabi tahu dirilah. Sakno, cak akeh rak tolong kambing wis siji wae gitu. Oke, ini pembahasan kita ibu-ibu pada pagi hari ini. Intinya kalau panjenengan pingin sembuh itu sehingga enggak balik sama sekali penyakitnya, ya itu lakukan yang namanya tazkiyatun nafas, dan tazkiyatun nafas itu tingkat pertamanya adalah ikhlas. Sebelum panjenengan berangkat berbuat apapun, sebelum panjenengan ngomong itu niatkan semuanya ini tak lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh. Jadi semuanya berniat ibadah kalau begitu. Andai kan kemudian kita itu karena niatnya ibadah terus kok meninggal dunia, insya Allah syahid. Insya Allah demikian ibu-ibu, ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari di majelis ini. Terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Falah yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa belajar di sini. Terima kasih kepada Mbak Lia yang sudah menjadi penanggung jawab, ya beserta tim yang di belakang itu, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasi panjenengan semua dengan surga. Dan terakhir, jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.